Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa itu metafisika. Di dalam ilmu metafisika sendiri itu terdapat ada tiga judul besar. Pertama itu ada ontologi, yang kedua ada kosmologi metafisik, dan yang ketiga ada teologi metafisik. Di sini kita yang pertama itu akan membahas terkait ontologi. Ontologi adalah cabang metafisik yang fundamental karena berhubungan langsung dengan konsep ada dan keberadaan. Beberapa aspek yang dikaji dalam ontologi terdiri yang meliputi esensi dan eksistensi. Esensi merujuk pada sifat dasar suatu entitas, apa yang membuat sesuatu menjadi dirinya sendiri. Sedangkan eksistensi adalah keberadaan nyata dari entitas tersebut. Contohnya, konsep manusia memiliki esensi tertentu seperti kemampuan berpikir dan memiliki kesadaran. Namun, keberadaan seseorang manusia hanya nyata ketika ia benar-benar ada di dunia ini. Kategori keberadaannya itu meliputi monisme. Monisme sendiri ialah mengklaim bahwa realitas hanya terdiri dari satu jenis substansi. Misalnya itu materialistis, atau yang menyatakan bahwa segala sesuatu bersifat baik. Segala sesuatu yang bersifat fisik. Habis itu ada dualisme. Dualisme sendiri ialah menyatakan bahwa ada dua substansi fundamental, misalnya pikiran dan materi seperti dalam filsafat René Descartes. So ada pluralisme. Pluralisme sendiri ialah berargumen bahwa ada banyak entitas berbeda yang membentuk realitas seperti dalam filsafat William James. Realitas dan imajinasi. Apakah hanya hal-hal yang bisa diamati yang benar-benar ada? Contoh dari pertanyaan ontologi itu sendiri. Dua itu ada apakah konsep abstrak seperti angka, moralitas, dan keindahan memiliki keberadaan independen. Baik, di sini kita akan masuk kepada judul yang kedua, yaitu kosmologi metafisik, atau yang biasa dikenal dengan asal dan struktur alam semesta. Kosmologi metafisik berbeda dari kosmologi ilmiah karena lebih berfokus pada prinsip filosofis yang mendasari keberadaan alam semesta. Di sini kita akan membahas terkait judul kosmologi metafisik sendiri terkait asal-usul alam semesta dan hakikat waktu dan ruang. Asal-usul alam semesta. Teori keabadian alam semesta. Beberapa filsuf seperti Aristoteles dan Spinoza berargumen bahwa alam semesta selalu ada dan tidak memiliki awal. Cuman kalau kita merujuk kembali kepada agama Islam, sepertinya teori yang dijelaskan tersebut itu keliru. Yang kedua ada teori penciptaan. Beberapa filsafat berpendapat bahwa alam semesta memiliki awal yang disebabkan oleh entitas transenden seperti Tuhan, seperti Tuhan. Juga itu ada multiverse. Hipotesis bahwa ada banyak realitas paralel yang eksis secara bersamaan. Kedua, hakikat dan ruang waktu. Contoh dari pertanyaan dari kosmologi itu sendiri adalah apakah waktu itu nyata atau hanya konstruksi pikiran manusia saja? Contoh kedua, apakah ruang ada secara independen atau hanya cara manusia memahami hubungan antar objek? Yang ketiga itu ada Immanuel Kant berargumen bahwa waktu dan ruang hanyalah bentuk persepsi manusia, bukan bagian dari realitas sejati. Baik, kita masuk ke judul yang ketiga terkait teologi metafisik.
atau yang sering dikenal dengan keberadaan Tuhan dan entitas transenden. Teologi metafisik mempelajari pertanyaan tentang Tuhan dan realitas transenden. Yang pertama itu bukti keberadaan Tuhan itu sendiri. Di sini kita akan membahas 3 argumen yang mengargumenkan terkait bukti keberadaan Tuhan. Yang pertama itu ada argumen kosmologis. Bunyi dari argumen tersebut ialah segala sesuatu memiliki sebab, dan Tuhan adalah sebab pertama yang tidak memiliki penyebab lainnya. Yang kedua ada argumen ontologis. Tuhan adalah entitas tertinggi yang secara logis harus ada dalam setiap kemungkinan realitas. Yang ketiga ada argumen teleologis. Bunyi dari argumen tersebut ialah alam semesta menunjukkan tanda-tanda desain yang cerdas yang mengarah pada keberadaan pencipta. Tuhan dan kehendak bebas. Jika Tuhan ada dan mengetahui segala sesuatu, apakah manusia benar-benar memiliki kehendak yang bebas? Kedua, jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Ini adalah kelemahan klasik dalam filsafat agama. Berikut yang saya sebutkan adalah contoh dari pertanyaan terkait teologi metafisik. Yang keempat, kita akan membahas terkait metafisika kesadaran dan pikiran. Fokus utama metafisika kesadaran adalah hubungan antara pikiran dan tubuh serta hakikat pengalaman subjektif. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada, apakah kesadaran itu fisik atau non fisik? Itu merupakan salah satu contoh dari pertanyaan metafisik. Ini kita akan menjawab secara ada 3 pendapat yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pendapat terkait teori metarealisme reduksionis. Dari teori tersebut berbunyi kesadaran hanyalah hasil dari aktivitas otak dan tidak memiliki eksistensi independen. Kedua, terkait dengan teori dualisme yang merujuk pada pertanyaan apakah kesadaran fisik atau non-fisik. Menurut teori dualisme, pikiran dan kesadaran adalah entitas berbeda dari tubuh, seperti yang diusulkan oleh Descartes. Beliau merupakan salah satu filsuf dunia terkenal juga. Yang ketiga terkait dengan menurut teori panpsikisme. Teori tersebut berbunyi setiap hal di alam semesta memiliki tingkat kesadaran tertentu, termasuk benda mati itu sendiri. Baik, kita akan membahas terkait qualia dan pengalaman subjektif terkait dengan metafisika kesadaran pikiran. Yang perlu kawan-kawan ketahui ialah qualia itu sendiri adalah aspek pengalaman subjektif, seperti bagaimana rasanya melihat warna merah atau merasakan musik. Pertanyaan penting terkait ini ialah apakah pengalaman pribadi bisa dijelaskan secara ilmiah atau ada bagian dari kesadaran yang tidak dapat direduksi menjadi data fisik. Metafisika, kesimpulan dari video ini adalah metafisika adalah dunia filsafat yang penuh dengan pertanyaan besar yang menentang pemahaman kita tentang realitas, eksistensi, dan keberadaannya. Apakah Anda bagian dari pembahasan ini? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.